ada anekdot Bang Karni, pemilu di Indonesia ini paling canggih. Sebelum pemilu saja, itu sudah diketahui hasilnya, itu zaman Orde Baru. Nah di zaman Pak Kodari juga begitu kelihatannya. Belum disurvei kelihatannya Gibran lebih pinter dari yang lain itu Bang Kodari itu. Dari mana alat ukurnya lewat persepsi? Kalau lihat dari gimmick dan wajahnya, enggak juga menunjukkan kecerdasan gitu. Lihat dari cara jalannya, enggak juga. Lah terus konstituen yang ditanya, mungkin yang dimaksud itu adalah Gilbran. Gilbran itu ketua presiden BEM UGM. Kalau itu cerdas. Jangan-jangan publik yang dimaksud itu adalah Gilbran, anak muda yang waktu itu pernah dalam satu forum di satu stasiun TV, dia memakai kaos yang bertuliskan tolak anak haram konstitusi. Seorang presiden BEM UGM yang mungkin sama itu sekolahnya dengan presiden yang lalu dan capres yang ada. Jadi saya terus terang meragukan hasil survei dari Pak Kodari itu, baik dari sisi metodologi, mengukur persepsi seorang itu intelek atau tidak. Saya kalau lihat Pak Kodari dengan potongan seperti ini, persepsi saya bukan intelek, tapi kaya. Parlente gitu. Jadi bagaimana mengukur orang mengukur kelulusan tes itu Pak Karni? Itu dengan soal-soal, bukan disuruh berbaris di lapangan terus diukur tinggi badannya, gaya jalannya terus ini lulus, Anda pintar, nggak mungkin. Bagaimana mengecek intelektualitas seseorang capres, cawapres, calon wakil presiden dari persepsi orang yang lihat? Saya nggak yakin tingkat elektoral, tingkat popularitasnya itu sedemikian orang kenal, enggak. Tapi terus terang kalau Gilbran presiden BEM UGM itu cerdas Pak Karni, bisa ditanding itu. Dan kalau ada debat capres cawapres, saya yakin dia juga akan datang tuh. Karena apa? Karena memenuhi syarat secara gagasan, pikiran dan arah. Tapi bagaimana mungkin ketika seorang calon presiden atau calon wakil presiden seperti dibilang tadi dengan pengalaman yang minimum kemudian hadir di acara debat yang maksimum ditonton oleh sekian orang dengan tema dan visi yang itu harus dipertanggungjawabkan di depan publik dan di depan pasangan. Jadi mohon, saya yakin kepada KPU, debat ini tolong dibikin debat yang bermutu sebagai debat calon presiden dan calon wakil presiden. Bukan debat kusir, bukan debat ecek-ecek, bukan juga debat penjual pisang. Jadi ini untuk ngurus negeri yang besar dengan tantangan yang luar biasa itu Bang Karni. Poin saya berharap KPU dan semua yang ada menyajikan debat sesuai undang-undang dengan tema yang diatur di dalam undang-undang, termasuk juga jangan dikurang-kurangi atau ditambah-tambahi untuk membantu menyelamatkan seseorang yang katakanlah tidak memenuhi kualifikasi untuk debat selevel calon presiden dan calon wakil presiden.